Ustadz, bolehkah membayar fitrah di Malaysia untuk keluarga di Indonesia? Ustadz, apa benar tak boleh berguru ilmu makrifat lebih dari satu mursyid? Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasan perbedaan tarekat, syariat, hakikat, makrifat. Apa ini? Lalu kemudian di atas laut ini ada sampan. Namanya lancang kuning Blairmal. Ya. Kemudian di bawah ini ada kerang. Di dalam kerang ini ada permata yang bercahaya. Permata di dalam kerang yang bercahaya, itulah makrifat. Dah. Lautannya inilah hakikat. Dah. Sampannya inilah syariat. Berenangnya itulah tarekat. Gimana? Jelas Edin Gumilang. Yang mau dicari ini makrifat. Nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Cahaya yang dipancarkan Allah ke hati seorang hamba. Bisa sampai ke laut tanpa sampan? Tak bisa, mesti naik sampan. Sampannya itu syariat. Salat, rukun, syarat, wajib, wudu, tayamum, iftitah. Belajar kau syariat. Lalu kemudian mesti berenang. Berenangnya itu cara, tarekat, cara berzikir. Di mana berenang? Di dalam hakikat, lautan ini hakikat. Makrifat yang mau dicapai adalah permatanya. Itu perumpamaan saja. Serta bagaimana cara mengenal Allah sedangkan kita belum istiqomah karena masih cinta dunia. Berproses. Jangan baru mendengar 1, 2, 3 langsung ma'rifah. Enggak. Bukan langsung. Hijrah, maqam taubat, ibadah, riyadhah, sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Justru Allah akan berikan karunia itu karena kau merasa sedih, karena kau merasa hampa, turun rahmat Allah, diberikannya. Bisa aja. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Pak Maman Suherman, Ustaz, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai maqam ma'rifah? Riyadhah. Riyadhah. Apa riyadhah itu Pak Ustaz? Melawan hawa nafsu. Latihan lapar, latihan banyak zikir, latihan melawan yang haram, latihan melawan. Selama puasa ini kita bukan latihan melawan yang haram, latihan melawan yang halal. Makanya kalau berhasil nih pelatihan Ramadan ini, insyaallah riyadhah Pak. Teruskan nanti habis Ramadan ini ke Syawal. Ini 10 terakhir. Bu Nur Jannah, Ustadz, bolehkah membayar fitrah di Malaysia untuk keluarga di Indonesia? Kalau Bu Nur Jannah tinggal di Malaysia, ibu bayar zakat fitrah ibu saja. Saya bayar zakat fitrah saya di Malaysia. Anak ibu yang ada di Tulungagung, yang ada di Riau, zakat fitrahnya, transfer duitnya dia bayar di kampung sini. Jangan zakat fitrah anak di sini dibayarkan di Malaysia. Malaysia itu kaya-kaya, mereka duit banyak. Dapat bonus lockdownnya sampai 1.000, 2.000 ringgit. Yang gaji 8.000 ke bawah dapat 2.000 ringgit. 2.000 ringgit tuh, kalau belikan air akar.
Banyak itu, Bu. Tempat kita ini banyak susah, Bu Nurjana. Kirimkan duit ibu tuh biar dibayarkan ke kampung. Banyak betul susah, Bu Nurjana. Saya udah banyak betul jumpa. Kemarin melihat orang stroke tinggal di rumah kayu, lapuk, menumpang pula tanah. Ibu-ibu janda tua ambil upah cuci, anak 3 orang, menyewa pula rumah 300.000 sebulan. Oi, banyak orang susah. Bantu tetangga. Pak Arizu Kazura, Ustadz, apakah benar seluruh alam semesta dan isinya berasal dari Nur Muhammad? Saya pernah dengar Ustadz di Kalsel berkata seperti itu. Buka, disebutkan dalam kitab Sirrul Asrar. Sirrul Asrar. Kemudian Syekh Yusuf Qardawi menulis dalam Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer, kalangan orang tasawuf mengatakan makhluk yang pertama diciptakan Allah Nur Muhammad. Kemudian yang lain mengambil dari hadis yang pertama diciptakan Allah adalah qalam. Lalu kata Allah kepada qalam, uktub ya qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini mahallul khilaf, lama ikhtilaf tentang ini. Kenapa mereka ikhtilaf? Karena tak ada hadis menyebut, maka mereka ikhtilaf. Jadi kalau ibu dengar, bapak dengar ada orang menyebut yang pertama diciptakan Allah Nur Muhammad, jadi ambilnya pendapat ini. Yang mengatakan pertama diciptakan Allah qalam, diambilnya dari hadis. Adapun hadis riwayat Jabir, innahu nuru nabiyyika ya Jabir, hadis itu mukhtalaf fih. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif, tak bisa jadi dalil aqidah. Sebagian mengatakan naik ke derajat hasan karena banyak ditopang oleh dalil-dalil lain. Terakhir yang kelima, Pak Rahmat. Ustadz, apa benar tak boleh berguru ilmu makrifat lebih dari satu mursyid? Itu adabnya, Pak Rahmat. Adab kita kalau mengambil zikir ke kiai tuan guru ini, kalau kita mau mengambil lagi ini, kita izin dulu. Adab itu. Nanti ada dibahas di situ, menjaga hati syekh, stasiun keberapa. Nanti ada sebelum habis. Tuan guru saya, kata dia, oh itu kawanku juga, kau ambillah pengetahuan. Jadi belajar fikih, halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunan muakkad. Belajar ke ustaz ini, belajar. Ini tak ada terkait dengan masalah hati. Tapi kalau zikir ini kan masalah hati. Kalau kata gurunya, boleh kau belajar sama dia. Ustaz, saya mau belajar zikir sama siapa? Kau tinggal di mana? Saya tinggal di Sumatera Utara. Datangi tuan guru Syekh Dr. Zikmal Fuad di Besilam. Kau tinggal di mana? Saya tinggal di Riau. Datangi Syekh Alaidin Atari. Mengambil dari Syekh Aidarus. Syekh Aidarus mengambil dari Syekh Abdul Ghani. Oh, saya dari Aceh. Di Aceh ambil dari murid Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari turun ke Syekh Muhibbuddin Wali. Syekh Muhibbuddin Wali turun ke anak-anaknya, Syekh Jamaluddin Wali, Syekh Profesor Doktor Usul Fikih pertama dari Al-Azhar, Syekh Muhibbuddin Wali, Muhammad Wali ayahnya, Muhibbuddin Wali anak. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Muhammad Wali, Syekh Muhammad Wali turun ke Syekh Muhibbuddin Wali, Syekh Muhammad Wali turun ke Syekh Jamaluddin Wali. Ulama-ulama Aceh. Kau dari mana? Saya dari Jawa Barat. Ambil dari murid-muridnya Abah Anom.
Kau dari mana? Saya dari Jawa. Ambil ke Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan. Saya di Kudus, ambil dari Mbah Arwani, almarhum. Mbah Arwani punya anak, 2 orang. Sekarang di pesantren Yambo. Nah, mereka spesialis Quran, tapi juga mereka ada ilmu tentang zikir. Itulah yang saya ingat. Mudah-mudahan. Bukan berarti yang tak saya sebut itu, mungkin saya tak kenal, mungkin saya tak pernah jumpa, mungkin saya lupa. Yang saya sebut ini, yang saya ingat. Ambillah dari tuan-tuan guru ini, yang mereka alim, amanah, terpercaya. Kalau mau mengambil ke guru lain, izin sama mereka, ada adabnya, ada tata krama, ada sopan santun, menjaga hati. Itulah kaji kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita ketemu stasiun yang ke-49, Mahabbah, cinta. Buat aja judulnya besok, cinta. Jangan Mahabbah, disangka pelet. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kulli hadil ard ma takfi masahah لو نعيش بلا سماحة إن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل